Halo teman-teman semua, salam satu frekuensi. Nah, teman-teman kembali lagi bersama saya Daniel dalam catatan Daniel. Nah, di channel ini kita ngobrolin tentang investasi, ngobrolin tentang investasi saham, pengelolaan keuangan, dan juga tentang cerita investor yang menarik untuk kita bagikan kepada teman-teman. Dan hari ini teman-teman, kita akan membedah salah satu bank terbaik di Indonesia, yakni Bank Sentral Asia atau dengan kode saham BBCA, yang mana BCA ini telah merilis laporan keuangan full year 2024. Nah, dengan laba full year sebesar 54,8 triliun, apa sebenarnya yang membuat BCA ini menjadi primadona pasar modal di Indonesia? Seperti yang kita tahu bahwa return saham secara year to date itu sudah minus 5,56% dan saat ini harganya di 9.350. Bahkan di penutupan tanggal 24 kemarin, secara mengejutkan BBCA ini koreksi hingga 250 poin atau minus 2,6%. Nah, jadi bagaimana prospeknya dalam menghadapi 2025 dan dengan tren suku bunga yang sudah melandai, dan bagaimana sebenarnya valuasi BBCA untuk saat ini dengan penurunan yang cukup agresif selama bulan Januari ini. Nah, topik ini yang kita bahas dan mari kita lanjutkan pembahasannya, teman-teman. Sebagai informasi, teman-teman, bahwa Bank Sentral Asia ini secara mengejutkan telah merilis laporan keuangan dan mencatatkan laba bersih sebesar 13,8 triliun pada kuartal 4 2024 yang lalu, atau minus 3% secara Q on Q dan plus 13% secara year on year. Nah, hasil ini membuat laba bersih selama full year 2024 tumbuh menjadi 54,8 triliun atau dengan pertumbuhan sebesar 12,7 atau kurang di 13% gitu ya, teman-teman. Dan ini sejalan dengan ekspektasi secara konsensus karena memang setara 100% dari estimasi full year konsensus di 2024. Nah, kinerja yang positif BBCA ini didukung oleh net interest margin yang berada di rentang di atas guideline-nya. Kemudian yang kedua, cost of credit-nya sejalan dengan guideline seiring kualitas aset yang terus terjaga dengan baik atau NPL-nya sangat rendah. Dan yang ketiga terkait dengan pertumbuhan kredit yang melampaui guideline-nya. Namun kita mau disclaimer dulu teman-teman bahwa pembahas ini bukan ajakan jual atau beli saham tertentu atau yang hari ini kita bahas ini BBCA, karena memang investasi saham itu mengandung risiko. Jadi keuntungan dan kerugian ini menjadi tanggung jawab investor masing-masing. So, sebelum berinvestasi, lakukan riset dan kajian secara mendalam. Jadi jangan sampai FOMO ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama kita bakal bahas terkait dengan company atau apa sih sebenarnya BBCA ini. Nah, BCA ini teman-teman seperti yang kita tahu adalah perusahaan perbankan. Nah, jadi perusahaan perbankan seperti BCA ini tentu saja bergerak dalam bidang penyaluran kredit, mengumpulkan dana dari masyarakat, atau biasa lebih dikenal dengan intermediasi dalam hal keuangan. Jadi mereka mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian simpanan harian, giro, dan deposito, dan menyalurkan kepada debitur. Nah, oleh karena itu teman-teman, secara sederhana kita bisa katakan model bisnis BCA ini adalah memperoleh modal atau memperoleh dana dari masyarakat yang dikumpulkan melalui simpanan dan disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman. Sekilas tentang BBCA, bahwa total aset saat ini sekitar 1.449 triliun dengan total kredit beredar 922 triliun dan laba bersih di tahun 2024 54,8 triliun. Nah, adapun kantor cabang yang dimiliki oleh BBCA saat ini 1.264 kantor cabang dengan mesin ATM itu 19.543 mesin ATM yang tentu saja tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah rekening nasabahnya teman-teman diperkirakan itu di atas 40 juta. Nah, di atas 40 juta rekening. Yang bisa dibilang BCA ini memiliki volume bisnis yang tinggi dan sudah mature, teman-teman. Kemudian secara kinerja, teman-teman, kita bakal bahas jadi kinerja keuangan dan fundamental. Nah, teman-teman, terkait dengan kinerja dan fundamental
keuangan BBCA di full year 2024 kita akan bahas. Jadi mari kita mulai dengan melihat kinerja keuangan BBCA. Nah, laba bersih BBCA ini sendiri di full year 2024, nah seperti yang Anda lihat di layar ini kami ambil dari risetnya Stockbit teman-teman. Jadi laba bersih full year itu 54,8 triliun atau di awalnya sudah kita sampaikan mengalami kenaikan 12,7% secara year on year. Nah, artinya BBCA ini berhasil menjaga momentum pertumbuhan di tengah kondisi makroekonomi Indonesia yang terbilang menantang. Nah, sebenarnya ada tiga pilar utama di balik kinerja BBCA yang semakin bagus. Nah, yang pertama yaitu net interest margin atau NIM di full year 2024, NIM-nya itu berada di angka 5,8% atau di kuartal keempat itu tembus hingga 6%. Nah, ini menunjukkan kemampuan BBCA ini dalam mengelola efisiensi biaya dana terutama teman-teman di tengah persaingan yang ketat. Nah, sedangkan target net interest margin di full year 2025 nanti tetap di rentang angka 5,7 sampai 5,8. Nah, ini tandanya mereka menunjukkan stabilitas dan di mana operasional mereka ini mereka rencanakan stabil gitu ya teman-teman. Sementara penopang yang kedua adalah cost of credit. Nah, cost of credit BCA ini secara full year tercatat 0,3% atau sesuai guidance yang dibagikan oleh manajemen. Tetapi menariknya teman-teman, di kuartal 4 2024 secara mengejutkan kita bisa lihat bahwa cost of credit BCA ini bahkan negatif, yaitu minus 0,1%. Nah, artinya ada potensi write back dari provisi yang sebelumnya dialokasikan. Kemudian yang ketiga terkait dengan pertumbuhan kredit. Nah, jadi teman-teman, kredit BCA itu tumbuh 13,8% secara year on year di full year 2024. Nah, artinya ini melampaui target guidance-nya yang dibagikan antara 10 sampai 12%. Jadi mereka masih di atas target gitu ya, teman-teman. Makanya tadi kita bisa lihat pertumbuhan ini didorong oleh segmen korporasi. Nah, khususnya kredit investasi yang naik 15,7% secara year on year. Nah, fokus Bank BCA ini sebenarnya pada kredit produktif yang menunjukkan strategi mereka yang konservatif tetapi tetap growth oriented atau berorientasi pada pertumbuhan. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar teman-teman bahwa angka yang ditunjukkan oleh riset Stockbit ini memperlihatkan kepada kita bahwa mereka stabilitas gitu ya teman-teman. Nah, tentu dengan stabilitas BCA yang seperti ini di saat harganya saat ini sudah turun 5%, ini sebenarnya apakah ini peluang untuk kita mengkoleksi? Nah, kalau menurut saya ini sebenarnya peluang teman-teman di tengah kinerja BCA yang semakin baik. Nah, berdasarkan analisa dari pembagian pendapatannya teman-teman, kalau kita perhatikan untuk pendapatan mayoritas ini memang sekitar 65,4 triliun ini berasal dari kredit atau bunga kredit gitu ya teman-teman. Nah, ini di 2024 tapi belum full year teman-teman. Ini yang kita bisa koleksi di 2024 tetapi ini pada kuartal ketiga gitu ya teman-teman. Jadi kira-kira ini gambaran dari kinerja keuangan Bank BCA. Berikutnya kita akan bahas terkait dengan fundamental neraca dan juga kualitas aset dari BBCA. Oke, kita lanjut ke neraca ya teman-teman dan juga kualitas aset. Nah, seperti yang kita tahu BBCA terus menunjukkan fundamental yang solid. Nah, buktinya apa teman-teman? Oke, yang pertama terkait dengan NPL yang mana ini terjaga di angka 1,8%. Nah, ini jauh di bawah rata-rata industri perbankan di Indonesia. Yang mana ini kita bisa melihat masih di atas 2,5% secara rata-rata perbankan. BCA walaupun dia bank besar sangat mampu menjaga di angka 1,8%. Nah, artinya kualitas kredit BCA ini terbilang sangat baik, teman-teman. Nah, maka jangan heran ketika BCA ini dihargai sangat premium. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar, ini dashboard dari sistem informasi yang saya kembangkan bahwa sebenarnya secara harga, teman-teman, kalau kita lihat selalu beriringan dengan ini ya, yang harga selalu beriringan dengan
harga beriringan dengan kinerja atau net income-nya. Nah, demikian juga dengan valuasinya teman-teman yang di sebelahnya ini kita bisa lihat selalu terjaga dengan baik. Nah, kemudian untuk stock ratingnya teman-teman, kalau kita lihat ini ada fundamental, kemudian profitability, ada juga efisiensi, kemudian growth dan dividen, sama earning predictability, ini terjaga dengan baik. Nah, meskipun memang seperti yang kita tahu perbankan menghadapi tantangan di 2024, namun sekali lagi BCA tetap menunjukkan soliditasnya. Oke, yang kedua kita bisa lihat loan at risk-nya ini atau LAR-nya ini teman-teman juga turun di angka 5,3%. Hal ini mencerminkan potensi risiko kredit yang semakin rendah. Nah, kemudian yang ketiga, rasio coverage-nya ini teman-teman atau rasio pencadangan BBCA ini masih di atas 200%. Salah satu yang tertinggi di industrinya. Nah, minimal kalau dari peraturan BI itu teman-teman, kalau rasio coverage-nya ini di atas 100%. Nah, BCA ini ya 200% gitu ya. Nah, ini memberikan proteksi yang lebih baik terhadap potensi kerugian akibat kredit macet di masa yang akan datang. Nah, jadi gitu teman-teman. Ini itulah 3 bukti bahwa fundamental BCA dan kualitas asetnya ini semakin solid. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini tren dari income statement-nya, kemudian ini cash flow statement dan income-nya teman-teman. Jadi income yang positif diikuti dengan cash flow operation yang juga positif oleh BBCA. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, ini terkait dengan valuasi Bank BCA. Saat ini memang BCA dihargai 9.350. Sepanjang tahun 2025 ini atau sepanjang Januari sudah turun 550 poin atau 5,56. Nah, artinya di sepanjang tahun ini mengalami penurunan yang cukup agresif. Nah, ya sebenarnya hampir sama dengan perbankan lain gitu ya teman-teman. Meskipun kita tahu bahwa BCA ini baru merilis laporan keuangan, tetapi ini sentimen jangka pendek. Nah, bahkan di penutupan tanggal 24 kemarin ya turun 2,6% atau 250 poin teman-teman. Nah, apakah ini tandanya peluang bagi kita? Nah, mari kita lihat terkait dengan valuasi Bank BCA ini seperti yang disampaikan oleh risetnya Stockbit melalui analisis konsensus estimate teman-teman. Jadi valuasi BCA itu dipatok tertinggi 13.500 atau rata-rata 11.968. Nah, kalau saya mau katakan teman-teman, jadi ini hampir mendekati apa yang kami ukur dari valuasinya atau fair value-nya. Jadi 11 ribuan, 11.800. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, meskipun kita tahu bahwa 2025 kita perhatikan akan terjadi penurunan dari segi dari segi net income-nya bahwa 2024 54,8 meskipun naik sedikit gitu ya 59,57 secara konsensus dan 2026 ada 64. Nah, yang akan agresif nanti di 2026. Nah, apakah ini artinya ketika kita bahas valuasi ini, BCA masih layak untuk kita koleksi? Nah, kita lihat dulu teman-teman dari segi price earning ratio, di mana BCA ini sekitar 25 kali. Nah, BCA memang dibandingkan dengan saham lain itu, terutama Big Bank, 4 Big Bank itu teman-teman, terbilang mahal. Atau bahkan di rata-rata industrinya, 15-18 kali ini tergolong mahal. Tetapi ingat teman-teman, valuasi premium ini tentu punya alasan yang kuat. Nah, yang pertama terkait dengan return on equity atau ROE BBCA, yang mana BCA ini mencatatkan ROE di kisaran 20%. Nah, artinya menunjukkan profitabilitas yang sangat tinggi untuk bank sekelas BCA. Memang dia terbilang premium, itu tidak bisa kita pungkiri teman-teman. Namun efisiensi operasional seperti rasio BOPO ini mereka selalu rendah. Nah, itu teman-teman. Dan juga kalau kita lihat di price book value-nya teman-teman, BCA diperdagangkan di 4,5 kali. Nah, ini memang tinggi dari ekspektasi pasar, teman-teman. Tetapi ini cerminan dari ekspektasi pasar terhadap kualitas dan stabilitas dari Bank BCA ini sendiri. Jadi kalau mau cari bank yang sifatnya defense atau defensif dengan pertumbuhan yang stabil, kalau menurut saya teman-teman BBCA ini bisa jadi pilihan yang menarik. Nah, itu teman-teman.
Kemudian untuk prospek teman-teman, jadi prospek 2025 dampak penurunan suku bunga BI, apakah BCA ini masih bisa diharapkan pertumbuhannya di 2025? Nah, jadi dengan BI rate di angka 5,75%, ada dua sisi dampak untuk BBCA, teman-teman. Yang pertama terkait dengan dampak positif. Jadi biaya dana BBCA ini akan semakin murah. Nah, jadi kita tahu bahwa dana kasa itu adalah dana murah BCA, rasio kasanya ini tertinggi dibanding bank lain, yakni mencapai 80% atau di atas 80% gitu ya teman-teman. Sehingga BBCA mampu memanfaatkan dana murah ini untuk menekan biaya bunga. Nah, tentu saja hal ini akan mendukung stabilitas net interest margin di angka 5,7 sampai 5,8%. Nah, itu. Kemudian ada tantangannya teman-teman. Jadi yang namanya kita bicara saham ini juga nggak akan mulus-mulus saja. Meskipun BCA kita tahu tadi eh, secara year on year mengalami peningkatan, maka tantangannya juga ada di 2025. Itu secara prospek teman-teman. Nah, secara tantangan kita lihat bahwa pertumbuhan kredit khususnya teman-teman mungkin akan melambat di kisaran 6 sampai 8%. Ya, tentu saja sesuai dengan target manajemen. Ini memang karena daya beli masyarakat yang masih tergolong rapuh atau pemulihannya cenderung melambat. Namun BBCA cenderung fokus ke segmen premium atau segmen korporasi yang relatif lebih tahan terhadap gejolak ekonomi. Nah, jadi gitu teman-teman. Segmen premium itu artinya menengah ke atas gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi segmen pasar BBCA ini kan menengah ke atas, kemudian kredit yang disalurkan itu lebih banyak di korporasi dan terpusat memang di Pulau Jawa. Sedangkan untuk yang lain, wilayah lain itu tidak tergolong bagus gitu ya, tidak tergolong tinggi gitu ya teman-teman. Nah, terkait dengan hal itu kita mau coba simpulkan nih teman-teman, bahwa BCA ini merupakan bank dengan fundamental yang solid, kemudian profitabilitasnya tinggi, dan juga memiliki risiko yang dikelola dengan baik. Nah, meskipun memang valuasinya masih terbilang premium, tapi BCA layak menjadi pilihan untuk investasi atau kita sebagai investor jangka panjang. Nah, jadi dengan stabilitas net interest margin, kemudian kualitas aset yang unggul, dan juga strategi ekspansi lewat bank digital, yakni melalui Blue-nya itu, BBCA memiliki pondasi yang kuat untuk terus tumbuh di era suku bunga yang rendah. Nah, ini teman-teman kami ambil berita terkait dengan kabar IPO BCA Digital alias Blue ini. Nah, ini bosnya sebagai direktur utamanya yakni Ibu Leni teman-teman, bahwa pihaknya juga berniat melakukan ekspansi kredit dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Nah, jadi strategi ini tentu saja untuk memperkokoh fundamental perusahaan sehingga meningkatkan kinerja keuangan BCA Digital. Nah, itu kata dirutnya teman-teman. Namun di tempat terpisah, Presiden Direktur BCA, Yahya Setiatmaja, mengungkapkan bahwa Blue telah berhasil mencetak laba sekitar 100 miliar pada akhir tahun lalu, maksudnya 2024 ya teman-teman. Nah, ia mengatakan pihaknya bersyukur dengan pencapaian bottom line si Blue ini. Jadi bottom line itu labanya gitu ya teman-teman, di tengah persaingan bank digital yang terbilang keras. Nah, jadi paling tidak ini menjadi satu kontribusi untuk konsolidasi BCA. Jadi Blue ini dikonsolidasikan dengan BCA. Dan dengan itu teman-teman diharapkan sebagai komplimen atau sebagai komplimen ke depan, mereka juga akan terus berkembang. Nah, yakin dan percaya ini akan jauh lebih besar gitu ya teman-teman. Itu ujar direktur atau presiden direktur BBCA pada paparan kinerja 2024 secara virtual gitu ya, tanggal 24 kemarin. Nah, jadi ini menurut bos BCA teman-teman, pencapaian Blue ini sangat berguna untuk BCA agar kemudian terus mengembangkan anak usahanya ke depan. Jadi gitu teman-teman. Oke, demikian teman-teman pembahasan kita kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman nggak ketinggalan video-video terbaru dari Catatan Daniel. Oke teman-teman, sekali lagi saya Daniel mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu pada video berikutnya. Salam satu frekuensi.